selamat pagi semuanya. Kembali lagi di video tutorial untuk materi WordPress. Nah, kemarin saya udah melihat ya, ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih caranya mengupload website yang ada di localhost ke dalam cPanel ya. Jadinya nantinya WordPress kita bisa menjadi online. Nah, di sini saya mempunyai sekitar 7 atau 8 langkah yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di videonya ya. Apabila Bapak Ibu mengikuti dengan seksama gitu kan, kemungkinan akan berhasil ya. Kalau nggak berhasil berarti salahnya Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini ini untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalkan di ebook itu ada untuk kelas SMP ya, kelas 9 itu ada di pertemuan 6 ya, kalau nggak salah di pertemuan 6. Kemudian di kelas SMA-nya, maaf, di kelas SMP itu di pertemuan 9, dan kemudian di SMA-nya itu di pertemuan 6 ya. Nah, di situ menggunakan tekniknya pada saat menguploadan menggunakan aplikasi FileZilla. Yang saya tawarkan kali ini atau yang akan di video tutorial kali ini adalah cara keduanya. Kita akan menggunakan backend ya. Kita load backend yaitu melalui cPanel. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video tutorial berikut ini. Pertama-tama yang harus Bapak Ibu persiapkan, saya nggak akan memberitahukan dari cara install WordPress ya. Di sini saya sudah punya WordPress yang sudah saya install dan saya isi ya dengan sejumlah posting dan gambar-gambarnya. Kemudian saya juga sudah mengaktifkan kondisi Apache MySQL dari SMPP control panelnya. Kemudian nama WordPress yang saya gunakan yaitu adalah Yusuf 277. Oke. Ya, posisinya biasa ya di SMPP htdocs. Mungkin itu adalah tahapan awal yang harus Bapak Ibu sudah persiapkan. Ini seperti tutorial atau training yang kemarin sudah diajarkan. Oke, pertama-tama pada saat Bapak Ibu ingin melakukan atau menjadikan website WordPress Ibu menjadi online, kita perlu ada dua yang kita butuhkan, yaitu adalah hosting dan domain ya, karena hosting itu untuk menampungnya dan domain itu memanggilnya atau link yang harus kita arahkan. Nah, untuk contoh kali ini kita akan menggunakan ID Hostinger ya. Kalau Bapak Ibu ketik ID Hostinger seperti ini, idhostinger.com. Di sini fitur untuk hosting gratisnya itu lumayan besar ya, untuk dari sisi space-nya. Di space-nya ini 200 MB, kemudian bandwidth-nya itu 100 GB tanpa iklan atau banner. Kemudian ada fitur gratis website builder, script auto installer, gratis 2 email ya. Jadi cukup lumayan nih menggunakan ID Hostinger. Walaupun fitur gratis ini apabila Bapak Ibu tidak aktif dalam 1 minggu atau kurang lebih 1 bulan ya kalau tidak salah, maka secara otomatis hostingnya akan dihapus ya kalau tidak ada aktivitas di situnya. Oke, pertama-tama sudah masuk ke hostinger ya .co.id. Kemudian kita klik login. Untuk login kali ini saya akan mencontohkan menggunakan Google Plus. Pastinya Bapak Ibu harus mempunyai akun Google ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau, silakan register seperti biasa, nanti ikutin aja langkah-langkahnya, atau bisa menggunakan Facebook. Nah, saya contoh menggunakan Google Plus. Oke, ini adalah tampilan awal di ID Hostinger ya. Ini kita sudah masuk di cPanel.
cPanel ID Hostinger. cPanel itu kepanjangan dari control panel. Ini kalau misalkan di komputer kita juga punya control panel ya, kita bisa mengatur settingan semuanya ada di sana. Nah, jika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam ID Hostinger, nah selanjutnya Bapak Ibu lihat di sini ada versi gratis, premium, dan bisnis. Nah, ini fitur-fiturnya. Karena untuk latihan kali ini kita akan menggunakan yang versi gratis saja ya. Klik order. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Karena ini versi gratisan, langsung aja lanjut ke checkout. Oke, di situ centang, saya setuju. Nah, jika ada syarat dan ketentuannya Bapak Ibu ingin baca, silakan aja tinggal dibaca di situ. Ini langsung saja. Kita sudah berhasil membeli hosting ya, yang akan digunakan dalam periodenya 36 bulan dengan harga gratis. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan jika sudah berhasil untuk membeli hostingnya, kita klik di hosting, kita klik aja di hosting ataupun di beranda aja deh. Kita klik beranda, karena akan diminta pengaturan ya, penyetingan hostingnya. Nah, seperti ini ya, dia meminta untuk configurationnya dulu. Kemudian kita klik aja setup. Ingat ya, jangan di close, kita setup karena akan kita setting di sini. Oke. Nah, paketnya di hosting ini plus untuk memberikan domain ya. Karena ini masih sesinya dalam bentuk latihan, kita akan menggunakan subdomain aja yang gratis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya domain, misalkan Bapak Ibu mau taruh di sini, silakan aja ya. Biasanya kalau udah bentuknya domain itu jatuhnya bayar. Oke, pilih subdomainnya, kemudian kasih nama subdomainnya ya. Nama subdomainnya contohnya saya berikan seperti ini. Nanti untuk ini hanya sekedar contoh, tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ajarkan untuk ke siswa-siswa, untuk pemberian nama subdomain itu harus disesuaikan dengan karakter website yang mereka buat. Misalkan untuk jualan baju atau jualan apapun, atau misalkan blognya tentang kehidupan atau tips and trik, disesuaikan dengan websitenya ya untuk penamaan seperti ini. Ini ada beberapa contohnya untuk pembuatan nama-nama subdomain atau nama domain. Oke, di sini karena namanya subdomain, jadi sudah disediakan oleh ID Hostinger beberapa subdomainnya. Di sini cukup singkat ya untuk pemberian subdomainnya ya. Di sini saya akan menggunakan 96.lt biar lebih singkat. Kemudian centang, Bapak Ibu masukkan passwordnya. Di sini saya masukin 1 sampai 7. Oke, kita klik setup. Oke, sudah berhasil kita setting untuk hostingnya. Nah, di sini belum ada tampilan apa-apa ya. Kita refresh sekali lagi. Refreshnya dengan cara F5. Oke, sudah berhasil. Untuk prosesnya versi ID Hostinger ini sudah mulai sedikit banyak perubahan dan lebih cepat, karena pada saat dulu versi sebelumnya ID Hostinger pada saat kita mendaftarkan sebuah hosting itu tidak langsung berhasil seperti ini. Biasanya kita nunggu sekitar 1 atau 2 jam ya. Tapi untuk yang versi ini udah cukup bagus menurut saya. Oke, kita klik hosting. Di sini kita klik saja di menu hosting, kemudian di situ sudah muncul subdomainnya yang tadi kita buat ya. Kita klik di sini ya, di hosting, menu hosting, kemudian di situ ada yang tadi kita buat subdomainnya, kita klik. Oke, ini adalah tampilan dari
cPanel. Ya, di sini ada beberapa fitur-fitur cPanel yang nanti akan kita gunakan, tapi kita nggak akan membahas secara detail satu persatu. Kita hanya fokus untuk bagaimana cara mengupload website yang dari lokal kita ke dalam sebuah website yang sesungguhnya. Oke. Di sini tolong perhatikan dengan fokus, karena apabila tahapannya ada yang terlewat, biasanya suka error nantinya ya. Saya tidak menjamin itu. Oke, pertama yang harus kita buat, langkahnya seperti kita melakukan pada saat di local host ya. Pada saat kita ingin membuat sebuah WordPress ya, pastikan mengaktifkan untuk SMPP-nya. Nah, di SMPP aktifkan Apache sama MySQL. Nah, di sini perumpamaannya ya sama, secara urutannya sama aja. Nah, karena ini bentuknya website, nggak perlu lagi mengaktifkan SMPP-nya. Nah, tapi tahapan setelah itu adalah membuat sebuah database. Itu adalah poin yang pertama, yang terpenting ya, sama aja. Database, kita klik database MySQL di situ ya, di kolom database. Nah, selanjutnya di sini database awal depannya itu sudah dibuatkan, kita hanya membuat di belakangnya aja. Saya ingin membuat ini bebas, tapi dibatasi hanya 4 karakter, 4 huruf. Oke. Contohnya saya ini 277. Mau ini huruf ataupun angka dia bisa ya di situ. Kemudian saya masukin passwordnya di sini, contohnya 1 sampai 7 seperti ini. Oke, ingat ya, nama databasenya, username-nya, password. Kalau sudah, klik buat. Oke, database telah dibuat, sudah berhasil ya. Muncul tampilan seperti ini. Oke, sudah berhasil membuat databasenya. Udah bukan?